dengan saya di acara pendampingan psikologi sofistik bagi pengguna miras. Selanjutnya saya akan memanggilkan ahli psikologi dan juga ahli sofistik. Kepadanya saya persilakan. Selamat siang Mbak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Laila sebagai ahli psikologi. Dan namanya siapa? Nama saya Sofi, ahli sofistik. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk ya. Selanjutnya saya panggilkan untuk klien untuk masuk di acara. Namanya siapa? Panggil saja saya Mawar. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Saya persilakan untuk klien menceritakan tentang kejadian yang secara detail. Saya itu dari korban broken home dan pembulian dari teman-teman, dan saya akhirnya melampiaskannya itu dengan ikut teman-teman yang sering minuman keras, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Oke, berarti kasusnya itu terjadinya karena adanya broken home dari keluarganya dan akhirnya dia terkena bulian dari teman-temannya. Akhirnya dia tidak kuat, akhirnya dia melampiaskan dengan penggunaan konsumsi miras. Kasih ini ada reka adegan dalam cuplikan penggunaan miras dan pembuliannya. Dicakit, ngerti tak? Gila anaknya Mbak Siti kuwi toh? Iya. Terus piye kuwi maneh? Lha kok anak iso tombe? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mak aku lho dirasani tanggane mak terus gak enak lho. Pak dikira selingkuh. Kaya ngono kae wong. Ya sapa sing ning kamar mana ning kamar. Tanggane niku lho tanggono. Wis ngono. Kok do senengane jerawat ngomongno. Apa nduk kamar dhewe? Aku akeh masalah cocok. Tenang, ngombese, tenang. Piye. Piye. Aku tuh piye? Tonggomu ngani ngono. Wes sik ngombe sing akeh. Pokoke ben aku mikir aku Tosno sing ngombe. Lah. Tareses. Wah. Mulai rokok era aku wis ngolah gitu nang kowe iki. Santai wae. Ada masalah datang kene wae. Aja lagi iki. Aja nyetek kali iki. Dumi. Wes mulai hati-hati. Santai bro. Wes, iki diterusno lah ya. Aku mau tekan dicok. Ya, itu tekan. Lah kuwe maju tekan. Lah mau 10. Asik ndi no? Sing iki. Oke, melihat dari cuplikan itu, saya ingin mendengar pendapat para ahli tentang kasus ini. Nah baik, sekarang kan kasus bullying itu kan sudah merajalela ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau memang setiap orang itu pasti bisa melakukan kasus tersebut. Nah dari kasus tersebut itu kita bisa membuat orang malah menjadi down, mentalnya terganggu, cemas dan yang lainnya. Apalagi tadi untuk kasusnya Mbak Mawar ya, dia dibully, pasti dia kan merasa lebih tertekan karena masalah yang dia rasakan itu bukan hanya pada dirinya sendiri tapi pada keluarganya. Nah di samping itu bisa saja ia melampiaskan ke sebuah perbuatan itu seperti meminum minuman keras. Apalagi Mbak Mawar sudah pecandu ya selama berapa? 3 tahunan. Selama 3 tahun. Nah untuk lebih lanjutnya kita bisa tanya kepada ahli sofistiknya ya. Selanjutnya saya ingin tahu biaya penggunaan miras yang Mbaknya ini kan sudah hampir 3 tahun ya, jadi itu pasti mengalami bahaya dalam tubuhnya. Itu menurut psikologi itu gimana? Nah baik, untuk psikologi umumnya ya, setiap orang yang mengkonsumsi miras itu pasti akan merasakan efeknya. Walaupun efeknya itu tidak langsung terasa, tapi lambat laun pasti akan merasakan.
mungkin iya setelah mereka minum miras mereka merasa lebih bahagia, lebih ngefly gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti pasti akan ada organ tubuhnya yang rusak. Selain organ tubuh juga pasti mentalnya juga pasti terganggu. Nah, untuk gejala-gejalanya saat pecandu mulai kambuh pasti ia akan merasakan adanya masalah di pernapasan contohnya ya. Terus di pandangan mata pasti kita melihat sesuatu itu akan terlihat ngeblur, tidak jelas gitu. Selain itu juga bisa menimbulkan penyakit jantung ya. Nah, selain itu juga kekebalan tubuh pasti juga terganggu ya. Itu untuk kita melihat dari efek yang bisa kita amati. Menurut ahli sofistik dalam kasus ini tuh bagaimana atau dampaknya tuh seperti apa? Kalau menurut Islam sudah jelas bahwa minuman yang memabukkan itu pasti haram. Dan caranya agar terhindar kecanduan miras dalam Islam itu yang pertama kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu kita melakukan perbuatan baik, sholat, terus meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk seperti menghindari teman-teman yang mengajak dalam melakukan kejahatan seperti itu. Oke, buat klien kita, saya ingin bertanya, gejala apa yang Anda alami setelah mengonsumsi itu? Gejala yang sering saya alami itu susah tidur, kepala sering pusing, denyut jantung tidak stabil, kadang suka mual. Selanjutnya saya akan bertanya kepada para ahli, benarkah pecandu miras itu susah untuk disembuhkan? Sebenarnya bisa disembuhkan, cuman harus bertahap ya, jadi nggak bisa langsung sembuh total. Mulai dari kehidupannya harus terjaga, lingkungannya juga, terus harus mempunyai tekad dan niat yang bulat untuk berhenti. Nah, selain itu juga harus diperlukan pendampingan yang khusus, apalagi terkait dengan psikologinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada ahli sofistik, bagaimana cara mengatasi kasus ini? Nah, untuk mengatasi kasus tersebut bisa dilakukan dengan cara meruqyah, seperti membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bisa dzikir, sholawatan, terus melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Untuk para ahli, untuk baiknya mungkin bisa dipraktekkan dari apa yang telah disampaikan oleh para ahli psikologi dan juga ahli sofistik. Oke, dari kasus klien kami yaitu Mbak Mawar, dari cerita dan kronologi kejadiannya, dia itu kan karena adanya broken home, akhirnya dia dibully oleh teman-temannya, akhirnya dia melampiaskan kemarahannya kepada penggunaan miras. Dan untuk pendapat dari para ahli tadi kan sudah dijelaskan bahwa miras itu mempunyai dampak pada diri kita. Untuk dalam sofistiknya itu dia tuh dijelaskan untuk cara mengatasinya mungkin dengan cara ruqyah, itu membacakan surat-surat dalam Al-Quran seperti itu. Mungkin seperti itu ya yang dapat saya sampaikan.